Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kuat, Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah dihafal. Dan kita akan deklarasikan dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Elohim telah memberikan putra tunggalnya, di Krismas lahir, di Paskah mati, diserahkan di Golgota. Elohim telah menyerahkan Yesua sang putra, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Ada suara bocor. Tolong yang di launch, suaramu bocor ya. Suaranya siapa ini bocor ini? Saya balik ke launch lagi. Ayo cepetan. Ya, launch-nya rame. Karena banyak yang gak pulang pelayanan, sehingga mereka nunggunya di launch tadi. Karena ada rumahnya yang jauh. Ya, saudara, jadi Yohanes 3 ayat 16, Elohim Bapa mengaruniakan putra tunggalnya, di Krismas lahir, di Paskah mati, di Golgota, supaya yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Paskah, saudara, di perjanjian lama itu adalah ketika anak domba disembelih, darah dioles di jenang pintu, sehingga malaikat maut yang harusnya mengambil anak-anak sulung, yang melihat darah, malaikat maut itu tidak masuk. Dan kemudian semua orang Israel yang ada di Mesir, rumahnya ada olesan darah di jenang pintu, mereka selamat. Dan mereka ketika itu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan tangan yang kuat dari Yahweh. Itulah yang disebut Pesach. Kalau dalam bahasa Ibrani mengucapkan selamat Paskah itu Pesach Sameach. Happy Passover, selamat Paskah. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan antara arti Paskah tradisional dan arti Paskah yang biblikal. Banyak orang beranggapan kalau Paskah itu adalah minggu. Kalau Jumatnya hari ini kayak seperti ini, itu adalah Jumat Agung. Minggunya baru Paskah. Lalu yang benar yang mana? Kenapa gereja YHS mengatakan yang Jumatnya itu adalah Paskah? Sementara orang Kristen pada umumnya mengatakan ini Jumat Agung dan Paskahnya adalah Minggu. Mana yang benar? Coba saudara memperhatikan enggak mengenai hal ini? Nah, bedanya adalah arti Paskah tradisional itu adalah hari Minggu. Jumatnya, Jumat Agung itu tradisional. Kalau tradisional itu ada Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtunya apa, lalu Minggunya Minggu Paskah Sukacita. Ini secara tradisi, turun-temurun. Karena mereka memegang tradisi itu erat-erat. Tetapi arti Paskah yang biblikal, yang Alkitabiah adalah seperti yang tertulis di Bible, bahwa orang Yahudi ketika darah domba dioleskan di jenang pintu dan mereka keluar, itu adalah Pesach, Paskah, Passover. Dan adalah saat Yesus mati di Golgota.
Jadi mana yang benar? Kalau saya sebagai founder dari gereja ini membawa jemaat untuk memahami secara biblikal saja, bukan secara tradisional. Walaupun kalau saudara ketemu dengan yang tradisional, yang menyebutkan mengirim WA kepada saudara, selamat memperingati Jumat Agung, ya sudah nggak apa-apa. Jangan saudara berkata, oh salah itu, bukan. Ya sudah, berarti mereka mengikuti tradisi. Tetapi yang biblikal hari ini Paskah. Nah sekarang saudara, yang lebih penting dari itu, Paskah bukan sekedar ya Yesus mati menebus kita, mengampuni kita dari segala dosa. Memang betul begitu. Tetapi ada makna yang lebih dalam yang mungkin saudara belum pernah mendengarnya tentang makna Paskah yang lebih mendalam. Memang betul saudara, Paskah itu adalah Yesus mati menebus kita. Yesus mati mengampuni kita dari segala dosa, itu betul. Tapi ternyata di balik ini ada pemahaman yang lebih mendalam. Ada 5 kebenaran terpenting tentang Paskah yang saya mau sampaikan di 22:6 ini. Yang pertama adalah Paskah itu tentang pencarian. Katakan bersama saya, pencarian. 1, 2, 3. Pencarian. Lebih kuat lagi, 1, 2, 3. Pencarian. Pencarian, apa itu? Injil itu bukan tentang manusia mencari Tuhan. Tetapi Tuhan mencari manusia, itulah Injil. Agama biasanya berkata, manusia mencari Tuhan. Tetapi Bible menunjukkan hal yang berbeda. Sejak manusia jatuh, justru Tuhanlah yang mencari manusia. Contoh di kitab Kejadian. Di Kejadian 3 ayat 9, tolong dibacakan. Tetapi Yahweh Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Itu bukan pertanyaan. Tuhan tahu Adam di mana, itu tahu. Cuma ketika Yahweh berkata, Adam, di mana kau? Itu adalah panggilan anugerah. Saat itu manusia jatuh, kemudian ia bersembunyi, kemudian Yahweh datang untuk mencari. Yahweh yang mencari Adam, di mana kau? Bukan Adam yang mencari Tuhan karena sudah bersalah, tetapi Tuhan yang mencari manusia. Waktu berganti waktu, musim, masa berganti, akhirnya firman Yahweh menjadi manusia. Di dalam Yesus, di dalam Yesua. Apa yang dikatakan firman tentang Yesua yang datang? Persis seperti di Kejadian. Di Lukas 19 ayat 10 dikatakan, karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Sama. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara dicari. Saya dengan Bu Hana pernah jalan-jalan di mall, membawa anak perempuan kami. Ketika itu umur 4 tahun. Sandra. Lalu saya pikir Sandra sama mamanya. Mamanya pikir Sandra sama saya. Sehingga saya lihat-lihat, mamanya lihat-lihat. Waktu saya ketemu sama mamanya, loh mah Sandra mana? Loh bukan sama kamu. Loh aku pikir sama kamu. Akhirnya hilang. Wah saudara dicari. Kemana-mana aku cari. Saya cari. Ke sana enggak ada, ke sana enggak ada. Sampai ke tempat parkiran, siapa tahu sudah nunggu di mobil. Anak umur 4 tahun. Enggak ketemu juga. Gimana ini ya? Hampir saya pergi ke bagian informasi yang
yang halo-halo, yang kalau ada kehilangan atau apa itu. Tapi sebelum ke situ, saya mencari dan menemukan dia. Turun dari lantai atas, naik eskalator, kecil gitu, turun gitu. Saya tunggu di bawah. Dan ketika sampai ke bawah, langsung saya peluk. Nangislah dia di pelukan saya. Ketemu. Dan dia nangis menjadi-jadi. Hilang dan ditemukan. Dengar saudara, hari ini saya mau beritahu kepada saudara, dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan saudara sudah ditemukan. Dan biarlah engkau bukan menangis karena susah, menangis karena sukacita. Engkau sudah ditemukan dan diselamatkan. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus Tuhan. Jadi Injil itu bukan cerita manusia cari Tuhan, bukan. Injil itu adalah cerita Tuhan menemukan manusia. Katakan bersama saya, aku sudah ditemukan Tuhan. 1, 2, 3. Aku sudah ditemukan Tuhan. Sekali lagi dengan suara kuat. 1, 2, 3. Aku sudah ditemukan Tuhan. Toleh kanan kiri berkata, kamu sudah ditemukan. Haleluya. Kamu sudah ditemukan. Melalui gereja ini, engkau sudah ditemukan. Katakan amin. Dan pesannya adalah, jangan hilang lagi. Dan saudara yang sudah ditemukan itu dimiliki. Dan ketika engkau dimiliki, tidak akan dilepaskan lagi. Di mana ayatnya? Buktinya apa? Kalau sudah dicari, ditemukan, dimiliki dan tidak akan dilepaskan? Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut saudara dari tangan Tuhan. Saudara dimiliki dan tidak akan dilepas. Bahkan ketika ada yang meragukan, tapi kan Yesus sekarang sudah ada di surga. Ada satu pribadi yang Yesus katakan lebih besar dari dia, yang memegang kita. Ayat 29. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Wah, ini luar biasa saudara. Saudara itu aman di tangan Tuhan. Sekali engkau dimiliki Yesus, selama-lamanya saudara dan saya yang di depan, yang di bawah balkon, yang di atas balkon, saudara aman di tangan Tuhan. Ayo kita bersorak lebih meriah lagi, lebih meriah lagi, lebih meriah lagi. Tepuk tangan yang paling meriah. Itu yang pertama saudara. Pencarian dan sudah ketemu. Dimiliki, tidak akan dilepas. Setelah itu apa? Yang kedua, Paskah itu tentang penciptaan. Paskah tentang penciptaan. Yesus mati di Golgota tentang penciptaan. Sepertinya kok enggak relate sama sekali. Tunggu saudara, pemahamannya begini. Tuhan itu tidak memperbaiki manusia lama. Tetapi dia menciptakan manusia baru. Banyak orang berpikir Yesus datang, lahir dan mati di Golgota. Keselamatan yang diberikan kepada manusia itu berarti manusia lama diperbaiki menjadi lebih baik. Dan kemudian masuk surga. Bible tidak berkata begitu. Bible berkata apa? Bukan manusia lama diperbaiki. Jadi lebih baik. Supaya masuk surga. Itu adalah agama-agama pada umumnya. Yang diakui di Indonesia.
Semua manusia diperbaiki supaya jauh lebih baik, supaya bisa masuk surga. Tapi Bible bicara lain. Injil bicara lain. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Salib Yesus tidak datang untuk memperbaiki Adam dan keturunannya yang sudah jatuh dalam dosa, dipoles, diperbaiki supaya lebih baik, supaya bisa masuk surga. Bukan. Yesua menyerahkan nyawanya di Golgota untuk mengakhiri Adam dan keturunannya yang berdosa mati bersama Yesus. Dan kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Kebangkitan Yesus itu melahirkan ciptaan baru. Bukan yang lama diperbaiki, yang lama mati, yang baru bangkit bersama Yesus. Itu adalah kelahiran baru, ciptaan baru, manusia baru. Itu sebabnya Injil berbicara tentang kelahiran baru, ciptaan baru, manusia baru. Bukan sekedar versi moral yang lebih baik. Bukan. Bukan mengajari manusia lama untuk hidup dengan aturan-aturan yang lebih baik. Bukan. Gambarannya begini, saudara. Biji durian atau biji mangga. Biji mati, ditanam dalam tanah. Itu seperti ketika manusia lama kita mati bersama dengan Yesus. Dan kemudian ada kebangkitan, muncul tumbuhan yang berbeda dari biji itu. Tunasnya beda, bentuknya dari biji, tangkainya, daunnya, bunganya, batangnya beda dari biji. Ini adalah baru. Salib itu seperti biji mati, kebangkitan itu seperti tumbuhan yang berbeda dari biji itu tumbuh. Begitu juga saudara dan saya. Ketika engkau percaya Yesua yang mati di Golgota, maka engkau mati bersama Kristus. Dan kemudian engkau akan bangkit bersama dengan Dia. Bukan manusia lama yang diperbaiki, tetapi menjadi ciptaan baru. Dan seringkali dideklarasi dengan baptisan. Sebab itu kalau ada dari antara saudara yang belum masuk dalam baptisan air, minggu nanti ada baptisan air, baptislah di saat kebangkitan. Engkau mendeklarasi kepada dunia, aku sudah mati, dikuburkan, dan aku sudah bangkit jadi ciptaan baru. Supaya lebih jelas lagi, saya memberi gambaran tentang ulat kepompong. Ulat menjadi kepompong, sepertinya mati. Tetapi saudara, muncullah kupu-kupu. Ulat itu tidak diperbaiki jadi ulat yang lebih baik, dihias, dikasih pernik hiasan. Enggak, dia mati dalam kepompong. Lalu keluar sebagai makhluk yang sama sekali baru, yaitu kupu-kupu. Ini bukan upgrade, ini adalah transformasi natur. Gambarannya adalah salib itu seperti kepompongnya manusia lama. Kebangkitan itu seperti melahirkan kita sebagai ciptaan yang sama sekali baru.
Salib itu bukan memperbaiki manusia lama. Salib itu mengakhiri manusia lama kita. Dan kebangkitan bukan memberi kita kesempatan kedua, tetapi memberikan kita hidup yang baru, jadi ciptaan baru. Karena itu Injil bukan tentang jadi lebih baik, manusia lama yang jadi lebih baik, tetapi Injil itu tentang menjadi ciptaan baru. Yang berbeda. Mungkin saudara bertanya begini, tapi pastor, wajahnya kok tetap sama ya suamiku? Istriku, orang tuaku, anakku, wajahnya tetap sama loh. Gimana bisa disebut dia ciptaan baru? Di mata manusia, di level horizontal, memang nampaknya sama. Tetapi di level vertikal, di spiritual realm, di alam roh, surga melihat engkau adalah ciptaan baru. Setan melihat engkau adalah manusia baru. Tapi kebenaran ini ditutup rapat-rapat. Sehingga engkau merasa, aku ini manusia lama yang payah, pecundang, yang miskin, yang gagal, yang selalu kalah. Aku memang tidak punya masa depan. Tetapi hari ini dibukakan. Karena Yesus telah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit. Siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan saudara adalah ciptaan baru bagi dia. Warga surga, anak-anak Tuhan sendiri. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Aku ciptaan baru. 1, 2, 3. Aku ciptaan baru. Kebenaran tentang Paskah di 22:6 yang saya mau sampaikan ke saudara. Bukan tentang pencarian, sudah ditemukan, dimiliki, gak akan dilepas. Yang kedua, yaitu tentang penciptaan. Yang ditemukan, dimiliki, itu jadi ciptaan baru. Yang ketiga, saudara, kebenaran terpenting dari Paskah 22:6. Ternyata Paskah itu tentang percaya. Ini juga nampaknya tidak relate dengan berita Paskah. Tunggu saudara. Simak penjelasannya ini. Dosa terbesar di dalam Bible itu bukan pelanggaran moral. Tetapi dosa terbesar yang tertulis di dalam Alkitab adalah ketidakpercayaan. Ini sangat mengejutkan banyak orang, saudara. Dipikirnya dosa yang terbesar itu adalah dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Tetapi Bible menyebutkan yang terbesar dari sejak zaman Kejadian sampai zaman Perjanjian Baru, dosa yang terbesar itu adalah ketidakpercayaan. Waktu Adam dan Hawa dapat firman dari Yahweh, Adam, kamu boleh makan semua buah di taman ini, tapi jangan yang satu ini. Kalau engkau makan, kau akan mati. Ular datang, memperdaya Hawa. Oh, tidak begitu. Kalau kau makan, kau akan menjadi sama dengan dia. Dan Hawa mempengaruhi Adam untuk tidak percaya Yahweh. Akhirnya makan. Dan kemudian mereka terbuang dari Eden. Karena tidak percaya kepada Yahweh. Waktu berjalan, masa berganti, akhirnya sampai kepada Yesus. Yesus berkata apa? Roh Kudus
akan datang menginsyafkan manusia akan dosa. Lalu Yesus berkata, apa yang disebut dosa? Jawabannya adalah ini. Yohanes 16 ayat 8-9. Apabila dia datang, dia akan menginsyafkan dunia mengenai dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mengenai dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Mengenai dosa. Yesus tidak berkata mengenai dosa karena mereka berzina. Mengenai dosa karena mereka mencuri. Mengenai dosa karena mereka tidak ada moral. Yesus tidak berkata begitu. Tetapi mengenai dosa karena tidak percaya kepadaku. Wow. Sebab itu ayat pertama yang tadi saya baca. Yohanes 3 ayat 16. Elohim, Bapa, mengaruniakan sang putra tunggalnya. Lahir di Bethlehem, mati di Golgota. Yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang percaya kepadanya mesti percaya. Dan kita bersyukur bahwa di Paskah 2026 saudara terhisap menjadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesua, dan itu adalah anugerah. Yang tidak percaya binasa. Bayangkan begini saudara, seorang naik kapal di tengah laut, lalu orang itu terjatuh dari kapal, tenggelam di laut. Udah toh? Ada yang lempar pelampung untuk menyelamatkan dia. Tapi orang yang jatuh itu berkata, aku gak percaya bahwa ini bisa menyelamatkan aku. Tidak diraihnya pelampung itu. Tidak dipegangnya pelampung itu. Dan dia mati. Dia bukan mati karena tidak bisa berenang. Dia bukan mati karena kesalahan teman yang mungkin mendorongnya. Dia mati karena menolak percaya pada pertolongan yang diberikan melalui pelampung itu. Dengar saudara, dosa terbesar bukan sekedar jatuh. Semua orang pernah jatuh. Dosa terbesar adalah menolak percaya kepada keselamatan yang Tuhan sudah sediakan melalui karya sempurna salib di Golgota. Dengan kata lain, akar dosa manusia adalah ketidakpercayaan kepada Yesus Sang Anugerah Bapa. Dan bersyukur siapapun saudara sudah percaya oleh anugerah engkau diberi kesempatan untuk percaya. Dan engkau pasti diselamatkan. Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak dengan aku. Bagaimana dengan pasanganmu yang di rumah yang belum percaya? Bagaimana dengan orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, sahabatmu yang kau kasihi itu yang belum percaya Yesus? Mereka jatuh dan upah dosa adalah kematian. Dan saudara sudah tahu, engkau juga pernah jatuh, tetapi engkau punya pelampung keselamatan. Mereka tidak percaya itu. Tuhan mau pakai Geraha 4 ini. Orang-orang muda yang di atas, Tuhan mau pakai kalian. Supaya tergenapi firman. Satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Sudah terjadi pada keluarga saya. Satu orang diselamatkan, seisi keluarga saya, orang tua saya diselamatkan. Saya rindu semua Geraha 4, satu orang diselamatkan, seisi keluargamu diselamatkan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam Yesua Tuhan kita. Ayo kita bersorak-sorai meriah bagi Tuhan keselamatan kita. Saya pernah
berkunjung di sebuah rumah sakit di Surabaya. Dia sebetulnya pelayan Tuhan yang aktif, penginjilan, bukan dari gereja kita sih. Lalu saya besuk dan saya ketemu sama ibu ini. Ibu ini umurnya atas 40, bawah 50-an lah. Di bawah sebelum 50. Sebetulnya sakitnya biasa, saudara. Masih bisa berbincang-bincang, bergurau, cerita tentang pelayanan, gitu toh. Tapi hari lepas hari sakitnya jadi tambah parah. Dokter sudah kasih obat yang tepat, tapi dia tidak minum karena tidak percaya. Dan ini bukan ilustrasi, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia buang obatnya di sampah. Lalu suster lihat, loh bu, obatnya enggak diminum. Nanti dimarah loh sama dokter. Susternya ngomong sama dokter. Dokternya waktu visitasi berkunjung marah sama pasien ini. Karena takut dimarahi dokter, dikasih obat lagi toh, mereka pergi. Si ibu ini memasukkan obat itu ke kloset, di flush. Jegreng, hilang obatnya. Dipikirnya oleh dokter dan suster, ya sudah dikonsumsi. Tapi semakin parah, mati. Mati loh saudara. Dulu memang ada pengajaran Kristen yang mengajarkan tentang gak usah percaya obat, Tuhan saja. Tapi konyol. Saya pernah dengan Bu Hana ke Korea Selatan. Di gereja paling besar zaman itu di Korea Selatan, di Seoul. Lalu pendetanya khotbah tentang seorang, memberi gambaran tentang seorang yang waktu itu banjir, jembatan jebol. Tapi dia punya iman dalam tanda kutip. Seperti Petrus berjalan di atas air, aku pun akan berjalan di atas air. Lalu berjalanlah dia di dalam air. Dan kemudian muncul 3 kilometer, sudah jadi mayat. Ini iman dalam tanda kutip yang ngawur. Ibu ini juga saudara, dia percaya kepada pemberitaan. Tidak perlu obat, iman saja cukup. Tapi dia lupa, Tuhan itu yang memberi hikmat kepada dokter untuk menemukan obat, untuk memberikan jenis-jenis obat yang cocok dan baik. Walaupun memang sekarang tidak bisa dipungkiri, cari dokter baik tidak mudah. Apalagi kalau kena dokter yang komersial, aduh. Waktu Bu Hana di Singapura harus operasi, saya dengan Pastor Gary itu digeruduk diserbu sama dokter. Pakai saya saja. Bingung saya saudara. Istri sudah didiagnosa semacam itu 11 waktu umur yang pendek. 11 bulan ya, Ma. 11 bulan, umur tinggal 11 bulan. Lalu mesti harus segera ambil langkah operasi. Lalu dokter ini. Oh Tuhan, gimana ini, yang mana Tuhan? Gak mudah loh saudara. Apalagi kalau ketemu dokter yang komersial.
suruh pakai mesin ini, suruh pakai mesin itu, suruh pakai obat ini, ternyata dia penjual obat. Tapi memang tidak semuanya. Yang saya mau bagikan kepada saudara, tetap kita perlu Tuhan. Minta hikmat Tuhan, dokter yang mana Tuhan? Minta hikmat Tuhan, Tuhan berikan hikmat kepada dokter untuk meramukan obat. Dokter alat, sumber kesembuhan adalah tetap Tuhan Yesus Kristus. Dialah balsam dari Gilead itu. Ayo kita tepuk tangan untuk Yesus Kristus Tuhan. Tadi saya tanya kepada rekan-rekan di lounge, pernah nggak mendengar istilah balsam dari Gilead? Banyak yang belum pernah mendengar. Balm of Gilead, balsam dari Gilead. Sebetulnya merujuk kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena tidak percaya, ibu ini akhirnya sudah meninggal. Dia mati bukan karena tidak tahu obatnya, tetapi karena tidak percaya pada obat itu. Dosa yang terbesar adalah tidak percaya kepada Yesus. Bersyukurlah saudara yang sudah percaya. Dan melalui dirimu, jangkau orang-orang keluarga yang kau kasihi untuk percaya Yesus Kristus Tuhan. Yang keempat sekarang, kebenaran terpenting tentang Paskah. Paskah ini berbicara tentang penyingkapan. Hukum Taurat tidak diberikan untuk membuat manusia benar. Banyak orang berpikir, kalau ada Taurat, 10 perintah Tuhan, 613 aturan, itu diberikan supaya manusia bisa dapat tuntunan untuk hidup benar dan masuk surga. Itulah gunanya Taurat. Sehingga banyak orang khotbah, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Caranya adalah seperti Daud, caranya adalah seperti Daniel, caranya adalah seperti aturan-aturan, contoh-contoh. Karena itu mesti jalani Taurat dengan baik, supaya kau hidup benar dan kau selamat. Bible tidak ajarkan itu. Untuk selamat, Bible tidak ajarkan itu. Yang Bible tuliskan adalah Roma 5 ayat 20. Namun, hukum Taurat datang supaya kesalahan bertambah banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, anugerah semakin bertambah banyak. Ternyata saudara-saudara, Taurat itu diberikan supaya dikatakan di situ disingkapkan kesalahan manusia kelihatan bertambah banyak. Dengan adanya Taurat, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi manusia salah semua. Dan diberikannya Taurat, kata firman, hukum Taurat itu datang supaya kesalahan disingkapkan, ketahuan, tambah banyak pada manusia. Gagal semua manusia. Dan di mana dosa bertambah banyak, kata Bible, anugerah Tuhan diberikan. Semakin bertambah banyak. Jadi fungsi Taurat adalah menyingkapkan dosa. Ini loh, ada aturan, kamu gak bisa melakukan toh. Menunjukkan, memberitahu, menyingkapkan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan diri. Jadi hukum Taurat itu untuk apa? Hukum Taurat itu seperti cermin. Kalau wajah kita kotor, kita tidak bisa kotor itu dibersihkan oleh cermin, enggak. Kita cuma lihat di cermin. Cermin menunjukkan kotorannya dengan jelas. Oh iya, wajahku kotor.
Tapi cermin tidak bisa membersihkan, hanya menyingkapkan masalah yang kau sedang punyai. Taurat itu seperti cermin, menunjukkan dosa kita, tapi tidak bisa menyelamatkan kita. Itu Taurat. Jadi kalau ada orang Kristen masih bangga-bangga dengan Taurat, khotbahnya jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Ikutilah contoh Yusuf, ikutilah contoh Daniel, ikutilah contoh apa. Tidak nyampe. Karena aturan-aturan larangan ini tidak akan bisa membawa orang dalam kebenaran. Cuma satu cara, yaitu melalui Yesua. Yang saat Paskah dia mati di Golgota, menebus semua kesalahan dosa kita. Membayar lunas hutang dosa kita. Jadi fungsinya apa Taurat? Seperti X-ray rohani. X-ray itu menunjukkan penyakit, tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakit. Ronsen itu tidak bisa menyembuhkan, hanya membuka kondisi yang sebenarnya keadaanmu. Taurat itu seperti ronsen rohani. Menyingkapkan dosa yang tersembunyi supaya kita sadar, aku berdosa, aku butuh Mesias. Sebab itu Paskah sudah diingatkan ketika penyingkapan itu sudah diberikan. Kau perlukan yang mati di Golgota, yang menyembuhkan adalah karya Yesus di kayu salib itu. Terakhir sekarang, kebenaran terpenting tentang Paskah di 22:6 yang saya mau bagikan kepada saudara. Paskah itu adalah tentang posisi. Apa ini maksudnya Paskah itu tentang posisi? Gara-gara Paskah, Yesus mati di Golgota, dikuburkan, lalu dia bangkit dari kematian. Engkau memiliki posisi sebagai anak-anak Elohim. Barang siapa percaya kepadanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Elohim. Kapan itu? Yaitu ketika Yesus mati dan Yesus bangkit. Yesus mati itu membayar dosamu. Tetelestai. Sudah selesai. Sudah selesai itu maksudnya kalau di Yahudi, kata tetelestai itu hukuman yang harus kau tanggung sudah aku jalani. Hutang yang harus kau bayar sudah aku lunasi. Perang yang harus kau hadapi sudah aku menangkan. Itulah arti tetelestai. Kalau saudara menulis tetelestai, itu ada 3 salib di situ. Dari kata tetelestai itu. Sudah selesai. Hutangmu sudah dibayar. Tapi apakah diterima oleh surga? Mana buktinya? Buktinya adalah Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, hutangmu masih belum lunas. Walaupun dia berkata, tetelestai, dia mati, lalu dia tidak bangkit, surga tidak menerima pembayaran itu. Tetapi karena dia bangkit dari kematian, lunas semua hutang dosa yang harusnya kita pikul sudah diselesaikan oleh Yesua di Golgota. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Percaya katakan amin.
Sehingga kekristenan itu, saudara, bukan agama tata krama, bukan agama norma, bukan agama perilaku, tetapi agama identitas. Agama biasanya berkata, berperilakulah yang benar, supaya engkau diterima Tuhan, supaya engkau bisa masuk surga. Itu semua agama berkata begitu. Injil berkata lain. Karena Yesus sudah mati di Golgota, dan dia sudah bangkit, engkau dapatkan anugerah. Engkau punya posisi sebagai anak Tuhan. Engkau diterima oleh Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, baru hidup benar. Karena identitasmu berubah terlebih dahulu. Gambarannya begini, saudara. Seekor anak singa dibesarkan dengan induk kucing bersama anak-anak kucing. Anak singa ini, dia mengeong, meow, 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 seperti anak kucing lainnya. Dia takut-takut seperti anak kucing lainnya. Hidup seperti kucing. Sampai suatu hari dia sadar, dia bukan kucing, dia singa. Punya posisi, punya identitas yang jelas. Oh, aku bukan kucing, aku singa. Begitu identitasnya disadari, perilakunya berubah. Sadarilah, saudara. Paskah 2026, saudara itu bukan anak kucing, tetapi saudara itu anak singa dari Yehuda. Dialah Yeshua Tuhan kita. Ayo kita bersorak-sorai. Paling meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Kapan engkau punya posisi itu? Setelah Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Dan engkau percaya kepadanya. Engkau punya posisi itu. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim, supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kamulah imamat yang rajani. Itu posisi loh. Engkau ini anak raja, engkau ini imam. Anak raja itu bicara tentang engkau punya identity, punya authority. Engkau tidak hina lagi. Imam ini bicara tentang engkau punya akses langsung. Kalau di perjanjian lama, hanya imam yang boleh sampai ke ruang mahasuci. Jemaat di luar. Tapi semua saudara, karena Yesua, engkau adalah imam. Engkau imamat yang rajani. Jadi kita bukan orang biasa lagi, kita anak raja yang bisa datang langsung melayani kepada Dia. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus, engkau anak Tuhan, tapi enggak melayani, something wrong. Semua harus melayani, saudara. Serius. Engkau mengingkari identitasmu kalau engkau enggak melayani. Engkau bisa melayani dengan talentamu, dengan waktumu, dengan tenagamu, dengan hartamu. Tetapi semua mesti melayani. Saya melihat tim profetik sepanjang hari. Wah, mereka bukan full timer. Tetapi 1, 2, 3, 4 sepanjang hari ini mereka gak ganti personel loh. Melayani sepanjang waktu. Mungkin saudara tidak bisa seperti mereka karena tidak punya talenta. Menyanyi, mainkan musik. Menjaga multimedia, menjaga sound. Supaya jemaat terlayani dengan suara yang bagus. Mungkin saudara nggak bisa begitu. Tapi engkau tetap harus
Sadar posisimu itu anak raja, imam yang melayani. Biarlah melalui saudara kau jangkau orang-orang untuk datang kepada Yesus. Biarlah melalui hartamu engkau bisa menabur. Yang paling berharga yang Tuhan punya adalah nyawa. Itu diberikan untuk kita. Sebab itu gereja ini memberi kesempatan kepada jemaat untuk meresponi korban nyawa Yesus yang berharga dengan yang berharga yang ada padamu. Apa yang berharga yang ada padamu? Semua orang pada umumnya adalah hartanya. Kenapa gereja ini memberi kesempatan untuk membawa persembahan salib? Saya rindukan supaya setiap orang yang sudah dicari dan ditemukan, sudah dimiliki, jadi ciptaan baru, engkau meresponi dengan persembahan salib yang berharga, bukan kepada tukang parkir, bukan ala kadarnya. Jadi saudara, kesimpulannya begini. Kesimpulannya, 5 kebenaran terpenting dari Paskah 2261. Paskah itu tentang pencarian. Kau sudah ditemukan, aku sudah ditemukan, dan tidak akan dilepaskan. Itu keren sekali. Paskah itu tentang penciptaan. Melalui Paskah, manusia lama bukan diperbaiki. Manusia lama mati bersama Kristus. Dan bangkit bersama Kristus. Ciptaan baru. Pahami bahwa engkau adalah ciptaan baru. Engkau bukan ulat. Tetapi engkau makhluk yang baru, yang indah. Ketiga, Paskah itu tentang percaya. Dosa terbesar manusia. Dari sejak kejadian sampai yang dikatakan Yesus adalah karena ketidakpercayaan. Tuhan memanggil kita untuk percaya. Bukan dengan usahamu untuk hidup benar sendiri, tetapi untuk percaya kepada Yesus. Dan oleh anugerah engkau diselamatkan, dan anugerah itu akan menuntunmu untuk hidup di dalam kebenaran. Yang keempat, Paskah itu tentang penyingkapan. Taurat diberikan bukan untuk menuntun orang kepada kebenaran masuk surga. No. Taurat itu diberikan menuntun orang kepada Kristus. Sebab dengan adanya Taurat disingkapkan dosa, dan tidak bisa, dan akhirnya menuntun orang kepada Kristus. Tetapi karya Kristus di salib itulah satu-satunya jalan untuk diselamatkan. Yang terakhir, Paskah itu tentang posisi. Dan puji Tuhan, semua yang merayakan Paskah 22/6, engkau sudah punya posisi. Tuhan memberi kita identitas baru. Engkau anak raja, engkau imam yang melayani. Dan biarlah kita hidup seperti identitas kita.